Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2022, baik pejuang SNMPTN maupun pejuang SBMPTN. Yo, di video kali ini gue akan bahas jangan harap lolos di pilihan 2 SNMPTN 2022. Nah, sedikit judulnya ya, sedikit yang buat mungkin teman-teman jadi, wah kenapa nih? Kok jangan berharap lolos di pilihan 2 SNMPTN 2022? Nah, kenapa saya bilang kayak gini? Jadi nanti ada beberapa alasan ya. Alasannya tentu logis. Kenapa kita kalau pilihan 2 itu peluangnya kecil ya. Di sini. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus komen dulu ya. Untuk SNMPTN tadi ya, yang kemarin-kemarin teman-teman udah finalisasi, apakah teman-teman memilih satu jurusan aja atau 2 jurusan? Nah, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, di sini untuk jangan harap lolos di pilihan 2 SNMPTN 2022 ini ada beberapa faktor teman-teman ya, dan ada beberapa alasan sebenarnya. Oke. Alasan by data dulu ya. Nah, saya akan bertanya dulu, apakah di sekolah kamu ada yang diterima pilihan 2 jalur SNMPTN? Jangan langsung jawab ya, silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar, apakah di sekolah kamu ada yang diterima pilihan 2 jalur SNMPTN? Nah, itu nanti alasan by datanya ya. Oke, aman ini ya. Nah, lalu kita langsung aja ke pembahasannya. Apa sih alasan logis yang membuat peluang lolos di pilihan 2 itu kecil ya? Nah, alasannya itu yang pertama adalah ini teman-teman ya. Kuota sedikit tapi yang ikut banyak. Bener dong ya? Karena kita tahu juga bahwa di persaingan SNMPTN 2021 ya, jumlah siswanya lihat 4.382.041 410 ya. Itu jumlah siswa. Nah, yang masuk siswa eligible hanya 837.387. Kemudian yang memilih prodi itu 600-an. Nah, jadi dari siswa eligible 800-an, yang memilih prodi 600-an ya. Kemudian yang menjadi peserta SNMPTN itu 595 ya. Jadi segini juga udah turun gitu kan. Nah, tentu yang lulus SNMPTN itu hanya 110 ribuan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa kuotanya sedikit tapi yang ikut banyak. Nah, itu alasannya. Dan juga kenapa di sini teman-teman lihat. Contoh nih ya. Teman-teman itu memilih di sini prodi ya, prodi A. Nah, prodi A ya, teman-teman memilih prodi A dan prodi B. Jadi teman-teman memilih 2 prodi. Prodi A dan prodi B. Nah, di sini misalnya teman-teman diolah ya. Pada tahap 1 itu kan teman-teman diolah tuh yang pilihan pertama. Nah, di pilihan pertama teman-teman misal gak lolos, tentu nilai teman-teman ya dicoba dimasukin di pilihan kedua, apakah lolos gitu ya. Nah, disinilah permasalahannya, lihat teman-teman ya. Misalnya di pilihan 2 itu atau di pilihan B, kuotanya itu 20 orang, oke? Deal sama sini ya, 20 orang. Sedangkan pendaftarnya itu 200. Nah, dari 200 ini kita samain aja, pilihan satunya 100 dan pilihan 2-nya juga 100 ya. Jadi 100 orang memilih di pilihan pertama dan 100 orang juga memilih di pilihan kedua. Nah, lihat teman-teman, betapa tidak direkomendasikannya pilihan 2 untuk lolos sebenarnya. Dari sini kan ini udah ada 100 loh pilihan 1. Nah, kenapa juga harus ikut yang pilihan 2 masuk gitu kan? Ada ya, ada gitu kan. Tapi ya yang nggak banyak gitu kan. Di sini aja pilihan 1 udah banyak. Nah, nanti alasannya kenapa nggak banyak gitu kan. Taruhlah misal 20 hanya 2 gitu yang pilihan 2. Nah,
bahkan nggak ada mungkin gitu kan. Nah, nanti ada alasan yang memperkuatnya. Dari sini juga kan teman-teman udah bertanya-tanya, wah ini pilihan 1 udah 100, pilihan 2 gimana gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, temen aku nilainya kecil gitu kan, nilainya kecil tapi lolos gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Nah, lihat, karena di sini untuk faktor lulus SNMPTN itu tidak hanya nilai kan teman-teman ya, udah tahu semua. Ada alumni, kemudian ada nilai, terus ada pilihan 1 atau 2 nih kan, ngaruh juga. Akres sekolah dan tentu sertifikat. Nah, disinilah yang bermain. Jadi tidak hanya nilai teman-teman ya. Apakah alumninya di jurusan itu banyak, di PTN itu banyak, apakah teman-teman milih pilihan 1 atau pilihan 2. Nah, apakah akreditasinya gimana di sekolah. Terus apakah teman-teman memiliki sertifikat. Nah, taruhlah teman-teman itu di pilihan 2-nya, oke, misalnya alumninya banyak, sip. Nilainya bagus, ya. Pilihan satunya, enggak, teman-teman pilihan 2 ya. Kemudian akreditasi sekolahnya A, sertifikatnya ada banyak, 3, dimasukin semua. Nah, ini bisa jadi kan jadi dipertimbangin gitu kan dari PTN. Oh, oke. Ini bisa lah ya lolos di pilihan 2 gitu. Cuma lihat teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan wah, aku nih bisa nih lolos di pilihan 2. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, berdasarkan hasil riset ya, kadang-kadang yang menaruh di pilihan 2 bukan pilihan prioritasnya, oke? Nah, teman-teman juga pasti ketahuan nih. Ya nggak? Jadi teman-teman juga pasti milih pilihan 2. Ya, aku mah karena nggak ada lagi gitu. Ini mah di bawah. Jadi aja aku pilih pilihan 2-nya nih yang ini. Dan itu teh bukan prioritas teman-teman. Artinya apa? Kalau bukan prioritas, PTN itu bakal takut ketika menerima teman-teman di pilihan 2, nanti gak diambil. Gitu kan? Sok silakan kalau misalnya gak diambil gimana? Jatah kursi yang harusnya itu jadi mahasiswanya harus bayar gitu kan, tapi gak diambil. Nah, itu. Makanya ada kan akibatnya apa nih? Akibatnya. Nah, akibatnya itu ada peraturan kan? Setelah lolos SNMPTN, itu teman-teman diblokir untuk ikutan SBMPTN kan gitu ya. SBMPTN. Nah, jadi gak boleh ikutan SBMPTN kalau udah lolos SNMPTN. Kenapa? Ya itu, orang udah keterima SNMPTN malah gak diambil dengan enaknya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya PTN maunya ya udah yang pilihan 1 gitu kan. Pilihan 1 ya karena itu prioritas dan pasti diambil gitu kan. Nah, gitu teman-teman ya. Itu logis kan? Nah, oke. Nah, saya juga sudah berdiskusi lah dengan ya yang pakar di dalam hal ini gitu kan, di dalam ya dari tahun ke tahun untuk kelulusan SNMPTN gitu kan, bahwa nanti ketika memilih di pilihan 2 gini teman-teman, ada beberapa PTN yang misalnya nih teman-teman itu memilih dua PTN nih ya, saya ilustrasikan dulu. Misal teman-teman memilih PTN A, ini di pilihan 1, dan pilihan 2-nya PTN B. Nah, jadi misalnya teman-teman nggak lolos juga nih di PTN A, masuk ke PTN B, jurusannya mau sama mau beda. PTN B dia nggak mau lah, nggak mau nerima kamu karena dia udah diurutin di nomor 2, gitu kan? Nggak mau dia. Nah, yang satu PTN aja masih ada pertimbangan, bisa lah ya dipertimbangin gitu kan, PTN A, di sini PTN B gitu kan, PTN A juga. Nah, tapi jurusannya beda, taruhlah gitu ya. Ya masih bisa dipertimbangin dengan yang tadi. Nah, tapi tetap karena tadi kita patokannya bahwa di pilihan 2 itu adalah bukan prioritas, takutnya tidak diambil kan gitu. Oke, deal ya sampai sini ya. Nah, tapi ya mungkin teman-teman bersikeras. Aduh, Kak, tapi kan kalau kelas aku ada yang lolos di pilihan 2 kok gitu. Ya emang ada gitu kan. Ya emang ada, tapi berapa gitu kan. Berapa? Dan gini teman-teman ya.
Ya kalau misalnya nggak ada yang lolos di pilihan 2 ya kenapa harus ada pilihan 2? Kenapa harus ada opsi pilihan 2 gitu kan? Kalau nggak ada, ya emang ada gitu kan. Gitu. Selesai.